Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Ahlan wa kepada seluruh peserta. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Insyaallah Amin. kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu di fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Ya. Fi'il ma'lum itu adalah fi'il yang menyebutkan fa'ilnya. Fi'il yang menyebutkan fa'ilnya. Fi'il yang menyebutkan pelakunya. Sebagaimana yang Ana sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di mana-mana fi'il pasti ada fa'ilnya. Pasti ada pelakunya. Gak mungkin ada fi'il tapi nggak ada fa'ilnya. Ini nggak mungkin. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis fi'il yang pertama, fi'il ma'lum. Fi'il yang menyebutkan fa'ilnya. Fi'il yang menyebutkan pelakunya. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u, fi'il qara'a ini dia bisa menyebutkan fa'ilnya. Artinya adalah contohnya seperti ini. Qara'a Zaidun ad-darsa. Zaid membaca pelajaran. Fi'il qara'a dia menyebutkan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Mana pelakunya? Zaidun. Fi'il qara'a membaca. Bisa menyebutkan fa'ilnya, yaitu Zaidun. Qara'a Zaidun ad-darsa. Zaid membaca pelajaran. Jadi qara'a, fi'il qara'a artinya membaca. Dan fi'il qara'a ini bisa menyebutkan fa'ilnya, yaitu Zaidun. Ya, qara'a Zaidun ad-darsa. Nah, contoh fi'il yang lain banyak. Ya, banyak. Seluruh fi'il itu asalnya menyebutkan atau membutuhkan fa'il. Itu hukum asalnya, teman-teman sekalian ya. Hukum asalnya fi'il itu membutuhkan fa'il. Di, di situ ada fi'il, pasti ada fa'ilnya. Pasti, itu kaidah dasarnya. Dan seluruh fi'il membutuhkan fa'il. Contohnya banyak. Qara'a membaca, fataha membuka, hafizho menghafal, kataba menulis, masaha menghapus, dan fiil-fiil yang lainnya. Itu pengertian fiil ma'lum. Fiil yang membutuhkan fa'il. Ya, fiil yang menyebutkan fa'il. Ya, di mana-mana ada fiil pasti ada fa'il. Itulah pengertian fiil ma'lum. Ya. Kalau ingin kita luaskan lagi, fiil ma'lum itu adalah fiil yang diketahui fa'ilnya. Ada fa'ilnya di situ. Di situ ada fiil, ada fa'ilnya. Itulah pengertian fiil ma'lum. Ya, fiil yang
disebutkan fa'ilnya. Fi'il yang diketahui fa'ilnya, diketahui pelakunya. Qara'a Zaidun ad-darsa. Zaid membaca pelajaran. Nah, fi'il qara'a di sini disebutkan fa'ilnya, diketahui fa'ilnya. Mana fa'il qara'a? Zaidun. Zaidun adalah pelaku. Pelaku dari qara'a. Seperti itu. Ya. Kemudian fi'il yang kedua. Fi'il kedua ini fi'il majhul namanya. Fi'il majhul ini dilihat dari bahasa itu artinya adalah fi'il yang tidak diketahui. Fi'il majhul, fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Ya, anak ulangi, fi'il majhul itu fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya, tidak diketahui pelakunya. Ya. Atau sederhananya fi'il yang dimana fa'ilnya tidak disebutkan. Fa'ilnya tidak disebutkan. Ya, dia bertolak belakang dengan fi'il ma'lum tadi. Fi'il ma'lum, fi'il yang diketahui fa'ilnya, disebutkan fa'ilnya, ada fa'il di situ. Kalau fi'il majhul, enggak. Fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya, tidak disebutkan fa'ilnya. Loh, berarti ini menyalahi kaidah pertama tadi dong Ustadz. Setiap ada fi'il, pasti ada fa'il. Nah, tunggu dulu. Ana jelaskan di sini ya. Kaidah asalnya, fi'il pasti membutuhkan fa'il. Itu kaidah asalnya. Nah, dalam suatu keadaan, ketika fa'ilnya dibuang, ya, ketika fa'ilnya dibuang, apakah boleh fa'ilnya dibuang Ustadz? Ya, dalam kondisi tertentu bisa dibuang fa'ilnya. Nah, ketika fa'ilnya dibuang, yang dimana dia sebagai sebagai musnad ilaih, dibuang, maka harus ada yang menggantikannya. Maka harus ada yang menggantikannya. Misalkan, qara'a Zaidun ad-darsa. Qara'a ini fiilnya. Fiilnya. Fa'ilnya mana? Pelakunya Zaidun. Ad-darsa sebagai maf'ul bih, objek. Ini qara'a fi'il ma'lum. Ya, fi'il ma'lum. Ketika fi'il majhul, ya, ketika fi'il majhul tidak butuh fa'il, ya, karena fa'ilnya majhul, tidak diketahui, tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, maka Zaidun tadi dibuang, dibuang. Loh, kok nggak ada fa'ilnya Ustadz? Nah, ketika fa'il tidak ada, harus ada yang menggantikannya. Kok harus ada yang menggantikannya Ustadz? Karena dia termasuk inti kalam, ya. Dia termasuk inti kalam. Ya. Dia termasuk inti kalam yang harus ada dalam jumlah mufidah, dalam jumlah fi'liyah. Ya, dia musnad ilaih, termasuk inti kalam, harus ada dalam jumlah fi'liyah. Oke, fa'ilnya hilang tadi. Maka harus ada yang menggantikannya. Siapa yang harus menggantikannya? Ad-darsa. Zaidun sudah dibuang, maka harus ada yang menggantikannya. Yang menggantikannya adalah ad-dars. Ad-dars. Nah, sudah ketemu sekarang. Tadi qara'a. Qara'a, ya. Kemudian karena kita ingin menjadikan dia fi'il majhul, fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya, maka bentuk fi'ilnya berubah.
Yang huruf awalnya berharokat fathah, ko, ro, a, yang awalnya berharokat fathah, harokat huruf pertamanya dirubah menjadi dhammah. Jadi ku. Kemudian harokat huruf kedua yang awalnya berharokat fathah, ko, ro dirubah menjadi kasroh. Jadi kuri. Kuri. Adapun hamzahnya tetap. Kuri'a. Kuri'a artinya dibacakan. Dibacakan. Makanya fiil maklum tadi qoro'a. Ya, harokat huruf pertamanya berharokat fathah, ko. Harokat huruf pertamanya fathah juga, ro. Harokat huruf ketiganya sama, fathah. Adapun di fiil maklum, harokat huruf pertamanya dijadikan dhammah, ku. Harokat huruf kedua jadi berharokat kasroh, ri. Kuri'a, dibacakan. Nah, ini sudah jadi fiil majhul, fiil yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, karena tidak disebutkan fa'ilnya, maka harus ada yang menggantikan. Kenapa harus ada yang menggantikan? Karena ini termasuk inti kalam, yaitu musnad ilaih. Ya, musnad ilaih. Kalau di jumlah ismiyah ada mubtada, kalau di jumlah fi'liyah ada fa'il. Pokoknya harus ada dalam dalam dua jumlah ini. Kalau di jumlah ismiyah harus ada mubtada, di jumlah fi'liyah harus ada fa'il. Kalau tidak ada fa'il, maka harus ada yang menggantikannya. Siapa yang menggantikannya? Ad-dars. Ya, tadi Zaidun kita coret, maka yang menggantikannya adalah kata setelahnya, yaitu ad-dars. Nah, ad-dars dia kan asalnya maf'ul bih tuh, objek. Nah, ketika dia menggantikan atau menempati posisi fa'il tadi, menempati posisi Zaidun, dia berubah, ya. Jabatannya berubah, kedudukannya berubah. Yang awalnya maf'ul bih, objek, ya. Maka ketika dia menempati posisi Zaidun tadi, jabatannya berubah, bukan sebagai maf'ul bih lagi, tapi sebagai naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Pengganti fa'il. Tadi kan Zaidun tuh, qara'a Zaidun ad-darsa. Nah, sekarang kita rubah fi'il majhul, kuri'a, dibacakan. Zaidun kita coret, ad-dars kita geser ke depan menggantikan posisi Zaidun. Jadinya dia memiliki hukum baru, dia memiliki jabatan baru, yaitu naibul fa'il, pengganti fa'il. Yang namanya pengganti fa'il, dia hukumnya masih sama dengan yang digantikan olehnya, yaitu dirofa. Jadi kuri'a ad-darsu. Kuri'a ad-darsu. Artinya adalah pelajaran itu di atau pelajaran itu telah dibacakan. Pelajaran itu telah dibacakan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, fi'il maklum, fi'il majhul. Jadi fi'il maklum itu harokat huruf pertamanya fathah, fathah, fathah. Ya, huruf pertama, kedua, ketiga, fathah, fathah, fathah. Kalau fi'il majhul, huruf pertamanya dhammah, huruf kedua kasrah, huruf ketiganya fathah. Nah, bedanya kalau di fi'il majhul tidak disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya tidak dikenal, ya, tidak dikenal dengan suatu alasan. Karena fa'ilnya tidak disebutkan, fa'ilnya tidak dikenal, maka harus ada yang menggantikannya. Kenapa harus ada yang menggantikan? Dia termasuk musnad ilaih. Musnad ilaih itu maksudnya adalah dia harus ada dalam setiap kalimat. Harus ada dalam setiap kalimat. Ya, kalau tidak ada musnad ilaih, maka batal
status dia sebagai kalimat, tidak bisa dikatakan kalimat. Maka yang harus menggantikannya adalah kata setelahnya, yaitu ad-dars. Ya, jadi quri'a ad-darsu. Ya, yang awalnya dia maf'ul bih berubah menjadi naibul fa'il, ya, menempati posisi baru, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Kemudian kita ingin memajhulkan fiil ma'lum, ya. Ini sudah ana sampaikan tadi ya, cara memajhulkan fiil ma'lum. Kalau fiil, ana mulai dari fiil madin dulu. Fiil madin didomahkan awal huruf awalnya, didomahkan huruf awalnya. Tadi kan qoro'a itu fiil ma'lum. Ya, fiil ma'lum artinya disebutkan fa'il. Fa'ilnya dikenal, ya. Sekarang kita ingin menjadikan dia fi'il majhul. Nah, jadi harokat huruf pertamanya yang awalnya fathah jadi dhammah. Ku. Kemudian harokat huruf kedua jadi kasrah. Kuri'a. Yang awalnya qoro'a, fi'il ma'lum, jadi kuri'a, fi'il majhul. Dari segi makna beda. Qoro'a membaca. Kalau kuri'a dibacakan atau dibaca. Itu fi'il mudhari' ini berbeda ya. Didomahkan awalnya. Kalau tadi, kalau fi'il mudhari', fi'il ma'lum, yaqra'u. Yaqra'u, qara'a, yaqra'u. Yaqra'u fi'il mudhari'nya. Nah, kalau di fi'il majhul, fi'il mudhari' lil majhul, itu huruf pertamanya didomahkan. You. Ya. Kemudian sebelum huruf terakhir itu difathahkan. Tadi kan yaqra'u. Yaqra'u. Huruf pertamanya didomahkan. You. Sebelum huruf terakhir yaitu ro difathahkan. Jadi yuqra'u. Yuqra'u. Doroba yadribu. Doroba kita jadikan fi'il mabni lil majhul jadi duriba. Fi'il mudhari'nya yudrobu. Seperti itu. Kalau fi'il mabni lil ma'lumnya doroba yadribu. Doroba kita jadikan fi'il mabni lil majhul jadi duriba. Kalau yadribu ini kan fi'il mudhari' lil majhul. Kita jadikan dia fi'il mabni lil majhul jadi yudrobu. Ya. Kalau fi'il madin huruf pertamanya kita dhammahkan. Sebelum huruf terakhir kita kasrohkan. Itu untuk fi'il madin ketika ingin dijadikan fi'il mabni lil majhul. Kalau fi'il mudhari' harokat huruf pertamanya didomahkan, kemudian sebelum huruf terakhir difathahkan. Qara'a yaqra'u, quri'a yuqra'u, daraba yadribu, duriba yudrabu. Seperti itu ya. Quri'a, qara'a membaca, quri'a dibaca, qra'u dia sedang membaca. Yuqra'u dibaca. Ya. Doroba memukul, duriba dipukul. Yadribu memukul, yudrabu dipukul. Seperti itu. Selesai sudah? Nah, selesai sudah. Ustadz Dede, apa Ustadz Dede? Apa itu fi'il ma'lum? Ustadz Dede, apa itu fi'il ma'lum? Baik. Aisyah, apa itu fi'il ma'lum? Fi'il ma'lum adalah Ya. fi'il yang menyebutkan fa'ilnya, Ustaz. Iya. Contohnya apa? Eh,
Qara'a Zaidun ad-darsa. Ya, mana fi'il maklumnya? Fi'il maklumnya qara'a. Qoro'ah. Pokoknya huruf pertama fathah, kedua fathah, ketiga ada fathah. Ya, pokoknya huruf pertamanya fathah ya. Qoro'ah, fataha, doroba, masaha, ya, sami'a, itu fi'il Ustaz, maklum ya. Ustaz, Ya, kalau apa fi'il aslinya udah kasroh huruf kedua untuk digantikan ke fi'il majhul berarti tidak ngaruh ya Ustaz. Hanya mengganti huruf pertama untuk fi'il madi. iya, Misalnya yang kayak hafidho berarti kan hufidho ya. iya betul. Iya. Jadi Oke. kalau sudah kasroh tidak perlu dikasrohkan lagi. Maksudnya kasroh tambah kasroh fathah misalkan. Tidak ya, tidak berlaku itu. Kalau sudah kasroh sudah ya, tidak perlu Sudah. diganti. Oke. Iya. Nah, kemudian eh kemudian tafadhol akilah. Akilah Nah, Ustadz, apa itu fi'il majhul? fi'il majhul itu kalau fi'il malum kan tadi membutuhkan fa'il, kalau majhul berarti tidak membutuhkan fa'il atau objek ya Ustadz ya. Lebih tepatnya tidak disebutkan sih, ya. Kalau membutuhkan sebenarnya Oh, tidak membutuhkan, disebutkan. cuman tidak disebutkan. Ya, tidak Oh disebut ya. fa'ilnya. Contohnya apa? Contoh fi'ilnya? Um, Jalasa Ahmad. Kok enggak fi'il majhulnya. Kalau fi'il majhulnya kan tidak disebutkan fa'ilnya dan ada ciri Uh, uh, khas, ada ciri di fi'ilnya. Huruf pertama didomahkan, huruf kedua dikasrohkan. Kalau jalasa, oh, jalasa masih bentuk aslinya ya. iya, masih maklum itu. Berarti jadi Bisakah? Julisa. Hah, Hmm? Afwan Ustadz, tadi saya sambil mengerjakan pekerjaan yang lain jadi agak kurang konsen. Contohnya duriba, ya. Contohnya duriba, Oh dipukul. ya, nah. Ya, ya. Jadi ngambil fi'il majhul itu dari fi'il muta'addin ya. Nah, Ustadz. Iya. Jadi dia fi'il majhul itu diambil dari fi'il muta'addin ya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara membuat fi'il majhul? Ustadz Mukhlis Rustam, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagaimana Pak caranya membuat Makhluk fi'il fiil majhul? makhluk di fiil madikan dan di fiil mudhari. Iya, boleh. Bagaimana caranya? Kalau di fiil madikan didomahkan awalnya, dikasrohkan huruf sebelum akhir. Sahih. Contohnya? Contohnya tadi saya kurang kopi juga. Contohnya itu Qori'a, duriba. Iya. duriba ya. Duriba dipukul. Kuri'a dibaca. Kutiba Duri ditulis. Iya. Kalau fi'il mudhari'nya? ditulis. Didomahkan awalnya, dipatahkan sebelum akhir. Iya. Contoh fi'ilnya apa? Tadi saya lupa Ustaz. Kurang kopi Heeh. tadi. Yudrobu dipukul. Yukrobu, Heeh. yukribun. Yudrobu dipukul. Yuftahu dibuka. Yuktabu ditulis. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Naam, naam. Baik. Hal min soal? Apakah ada pertanyaan? Tafadhali, Suzarini. Nah, Ustadz Ahmad mau tanya, Ya. apakah bisa disimpulkan kalau memajulkan fiil maklum itu dirumuskan fu'ila dan yuf'alu gitu, Ustadz?
Maklum ya. Ya, memajulkan fiil maklum. Memaj Jadi fu'ila gitu, rumus umumnya fu'ila gitu. oh, nah, memajhulkan fi'il maklum. Ya. Fu'ila yuf'alu. Nah, ahsanti. Itu rumusnya. Nah, Ustaz. Ya, terus kalau fiil majhul itu apa bisa disamakan kalau bahasa Indonesia itu kalimat kata kerja pasif, Ustaz, Iya, yang awalan betul. dipukul atau Iya, ditulis gitu. Ya, betul. nah Ustaz, syukron. Afwan. Sebenarnya fi'il majhul itu dia kaitannya erat dengan isim maf'ul ya. Karena bermakna sama-sama di atau ter. Ya. Nah, baik. Jika tidak pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Insya Allah materinya tidak banyak. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Syukran lakum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Tafadhalu, masyaallah. Hayyakumullah jami'an.